Saat ini kami sedang berada di depan gedung KPK dan terjadi aksi massa di depan gedung KPK dari massa yang mendukung akan DPR akan meresmikan atau merevisi undang-undang dari KPK. Dan massa yang awalnya ini berjalan dengan membicarakan orasi dan juga menyampaikan aspirasinya, namun kini tiba-tiba berakhir dengan ricuh. Dan kericuhan ini diawali pada awalnya yakni antara massa yang memaksa akan masuk ke dalam gedung KPK dan juga melepas kain hitam yang sebelumnya ini ditutup oleh pegawai KPK sebagai salah satu bentuk protes KPK terhadap undang-undang RUU dari KPK yang pegawai KPK ini menginginkan tidak ada revisi dari RUU KPK. Namun kemudian massa yang ada di sini hadir di sini mendukung dengan adanya RUU tersebut dan juga memaksa untuk masuk agar melepas segel kain hitam yang menutupi logo KPK dan mendapat perlawanan dari pegawai KPK sehingga akhirnya bentrok ini terjadi antara massa pendukung RUU KPK dengan pegawai KPK yang ada di gedung KPK Jakarta ini. Dan kita juga bisa melihat ini adalah kondisi atau situasi saat ini yang terjadi. Pihak keamanan juga sudah melakukan upaya pendekatan kepada massa dan juga melerai dari kedua kubu, yakni dari pegawai KPK dan juga dari massa itu sendiri. Kami juga perlu informasikan bahwa tadi kericuhan sempat terjadi bukan hanya dari antara pegawai KPK dan juga massa yang ada di sini saja, namun juga sempat memanas karena salah satu wartawan yang meliput di tengah-tengah massa ini terkena pukul seperti itu oleh salah satu massa yang memaksa untuk masuk sehingga kericuhan sempat terjadi melibatkan antara massa, pegawai KPK dan juga salah satu wartawan yang terkena pukul sehingga massa ini menjadi melemparkan seperti batu, kemudian juga ada kayu yang dilemparkan oleh massa mengarah ke wartawan dan juga pegawai KPK yang ada di depan gedung KPK. Bahkan tadi juga kami melihat ada tripod yang dipasang atau standby di depan gedung KPK ini dilempar oleh massa. Ya. Oke, siap. Oke, siap. Febri, bisa Anda jelaskan massa yang ricuh begitu di depan gedung KPK, apakah mereka menamakan diri, dari mana asalnya? Ani, berdasarkan pantauan yang kami lakukan sejak siang tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, massa ini sudah berkumpul di depan KPK dan mereka ini berdemo atau berorasi di depan gedung KPK menginginkan atau menyetujui rencana DPR yang akan melakukan revisi terhadap undang-undang KPK. Dan massa juga memaksa untuk masuk ke dalam gedung KPK meminta logo KPK yang sebelumnya ini ditutup oleh kain berwarna hitam baik dari kiri gedung KPK, dari kanan gedung KPK dan juga di atas gedung KPK kita ketahui sempat ditutup oleh pegawai KPK sebagai aksi protes terhadap rencana RUU undang-undang KPK tersebut. Namun massa yang menginginkan revisi undang-undang KPK tetap dilakukan ini memaksa masuk dan juga menginginkan melepas dari logo KPK yang ditutup oleh kain hitam tersebut. Namun karena massa ini berhadapan langsung dengan pegawai KPK yang tidak menginginkan massa masuk ke dalam wilayah atau tempat kerja mereka sehingga bentrok tidak terelakkan tetap terjadi antara massa dan juga pegawai KPK yang memaksa untuk masuk ke dalam dan juga mencopot dengan sendirinya, dengan tangan mereka sendiri daripada kain penutup hitam tersebut. Dan massa yang memaksa masuk ini juga membakar seperti itu. Ada sejumlah karangan bunga yang sebelumnya ini dikirimkan oleh massa juga terkait dengan aksi mereka, dan karangan bunga yang dikirimkan oleh massa ini dibakar sehingga
sempat terjadi ada api di sini dan juga sudah dipadamkan oleh pihak petugas, namun masa setelah dipadamkan mencoba untuk membakar lagi, dan hal ini juga memancing dari pegawai KPK yang ada di dalam untuk melihat keluar sebenarnya apa yang terjadi, dan dari sana baru kita bisa melihat bahwa masa yang melihat pegawai KPK berlarian keluar untuk melihat adanya api tersebut justru malah makin memancing massa untuk segera masuk dan juga berhadapan langsung dengan pegawai KPK. Tadi juga sempat terjadi kericuhan, yakni ada pegawai KPK dan juga massa yang terjadi bentrok karena tidak mereka sempat berdialog seperti itu, saling berorasi satu sama lain sehingga bentrok tidak bisa dihindari. Dan pihak dari kepolisian juga meski sudah melakukan pengamanan dan juga menghalangi massa untuk masuk, namun massa ini tetap memaksa untuk mendobrak masuk ke dalam gedung KPK dan juga menunggu di depan pagar KPK yang sudah ditutup oleh pihak keamanan. Kemudian tadi juga sempat ada kejadian di mana ketika massa ini berhasil lolos untuk masuk dan juga dihalangi oleh pihak keamanan, massa tidak bisa membedakan sepertinya antara mana pegawai KPK yang mana juga wartawan, sehingga wartawan yang bertugas di sini untuk meliput kejadian ini juga menjadi sasaran dari massa, sehingga sempat terjadi aksi saling dorong dan juga bentrok antara massa dan juga wartawan dan juga pegawai KPK. Dan dalam kejadian ini tadi massa melemparkan sejumlah material seperti kayu dan juga batu yang dibungkus oleh plastik ke arah dalam gedung KPK, di mana di dalam arah gedung KPK ini sudah ada pegawai KPK yang menggunakan batik dan juga ada wartawan yang meliput, dan lemparan-lemparan ini juga tetap terjadi. Bahkan tadi sejumlah kamera dari milik wartawan ini juga sempat rusak karena massa begitu padat mengerubungi di gedung KPK ini. Ani. Febri, bisa Anda jelaskan berapa banyak massa yang berunjuk rasa di depan gedung KPK dan menimbulkan kericuhan pada hari ini, serta identitas apa yang mereka bawa? Ya, Ani, jika kita melihat dari pantauan kami, sekiranya ini ada puluhan massa yang bahkan sudah mencapai ratusan massa yang berkumpul di depan gedung KPK ini. Mereka berasal dari 3 ormas sekaligus atau 3 kelompok sekaligus yang menjadi satu berkumpul di depan gedung KPK ini dan menamakan sebagai massa pendukung DPR untuk mensahkan atau merevisi Undang-Undang KPK. Ya Pak, kita lagi ambil gambar Pak, sebentar Pak. Suruh masuk, tolong. Daripada rusuh ntar. Ya, ini untuk publikasi Pak. Ya, dan sepertinya ini juga pihak dari kepolisian sudah mulai melerai massa yang ada di sini. Tadi juga ketika kericuhan sempat terjadi, polisi sempat memberikan gas air mata sehingga massa sempat bubar hanya beberapa saat, mungkin hanya sekitar 1 atau 2 menit. Kemudian mereka kembali berkumpul di depan gedung KPK mencoba untuk menyuarakan aspirasi mereka untuk mendukung DPR merevisi Undang-Undang KPK. Ya, Febri, kericuhan sendiri apakah ada faktor pencetusnya? Karena tadi Anda juga menyampaikan bahwa unjuk rasa sebetulnya sudah berlangsung sejak siang tadi. Ya, Ani, jika kita melihat memang di lokasi ini ada sejumlah oknum seperti itu yang memang berorasi dan juga memaksa untuk masuk ke dalam gedung KPK, meskipun sebenarnya tuntutan mereka pada awalnya yakni untuk membuka dari logo KPK yang ditutupi oleh kain hitam, namun beberapa oknum ini tetap berteriak untuk meminta masuk ke dalam gedung KPK dan juga melepas logo yang lainnya yang sudah ditutup oleh pegawai KPK. Namun hal tersebut yang pada akhirnya membuat para dari demonstran ataupun massa yang mendukung RUU KPK ini bentrok tetap terjadi. Selain itu juga pihak dari pegawai KPK yang tadi sempat terkena bentrokan atau pada saat bentrok menjadi salah satu yang terkena seperti itu juga masih menginginkan menemui massa secara langsung seperti itu, mempertanyakan mengapa mereka melakukan tindakan
yang dapat dikatakan anarkis seperti itu. Dan hal itu juga yang tensi dari keduanya yang meningkat, yang pada akhirnya juga menyebabkan kedua massa ini tidak dapat menghindari bentrok, sehingga bentrok pun terjadi antara massa dan juga pegawai KPK. Dan jika kita melihat sekarang ini, pegawai KPK yang sebelumnya ini berhamburan keluar untuk menyaksikan massa secara langsung sudah berada di dalam gedung KPK sesuai dengan instruksi yang dilakukan oleh pihak keamanan, baik itu keamanan dari gedung KPK ataupun keamanan dari kepolisian yang menginstruksikan massa untuk tidak keluar dan juga tidak terpancing emosinya oleh massa yang ada di luar di sana, sehingga saat ini kita bisa melihat bahwa sudah cukup kondusif karena tidak ada lagi kontak antara keduanya. Ani. Baik, artinya seluruh pegawai KPK yang tengah bertugas pada hari ini sudah dievakuasi dan diminta bertahan di dalam gedung, begitu Febri. Sehingga yang berhadapan langsung dengan massa saat ini adalah pihak kepolisian atau pihak yang berwenang. Seperti itukah kondisinya? Ya, Ani, saat ini pihak dari kepolisian benar sudah melakukan komunikasi jarak dekat dengan massa yang berada di luar, dan sebelumnya juga pihak dari kepolisian sudah menginstruksikan agar para pegawai KPK yang sempat terpancing dan juga keluar melihat apa yang terjadi yang ada di luar gedung mereka atau di luar ruang kerja mereka, ini juga sudah dikondisikan untuk masuk ke dalam agar tidak terjadi kontak secara langsung antara massa yang ada di depan gedung KPK ini dengan pegawai KPK. Karena jika kita melihat yang menjadi salah satu pencetus kericuan ini terjadi adalah pertemuan antara keduanya yang sempat terjadi adu mulut seperti itu, sehingga hal tersebut menyulut terjadinya kericuhan ataupun kemarahan antara pegawai KPK ataupun dari massa pendukung revisi undang-undang KPK ini sendiri, sehingga pihak kepolisian memutuskan untuk memasukkan atau menginstruksikan pegawai KPK masuk ke dalam gedung KPK, dan juga massa yang di depannya ini juga sudah ditarik mundur oleh pihak kepolisian dan juga diberikan pendekatan seperti itu, sehingga mereka dapat berkumpul dan juga meredam tensi amarahnya. Ani. Febri, di layar kaca kita bisa melihat arus lalu lintas tetap bisa berjalan begitu, tetap ada kendaraan yang bisa melewati depan gedung KPK, artinya situasi sudah berlangsung kondusif dan massa sudah bisa berdialog begitu dengan aparat keamanan. Apakah seperti itu, Febri? Ya, Ani, jika kita melihat situasi lalu lintas di depan gedung KPK ini memang masih tetap berjalan dengan lancar. Bahkan tadi ketika sempat ricuh juga situasi arus lalu lintas di sini tidak begitu terganggu karena posisi gedung KPK ini dari jalan itu sekitar ada 2 meter trotoar, dan massa 2-4 meter trotoar yang dimanfaatkan massa untuk berunjuk rasa di depan sana, sehingga meskipun demo terjadi dan juga aksi massa terjadi dan polisi juga sempat memberikan pengamanan di sini, juga polisi juga mengatur arus lalu lintas sehingga tidak begitu terjadi kemacetan ataupun kepadatan dari kendaraan yang berakibat atau mengakibatkan kemacetan, sehingga jalan tetap dibuka dan juga arus lalu lintas tetap berjalan dengan lancar. Dan kita juga melihat saat ini pendekatan dari pihak kepolisian tetap dilakukan oleh pihak kepolisian kepada massa yang ada di depan gedung KPK ini, dan terus dilakukan agar apa yang menjadi tuntutan mereka ini bisa disampaikan atau diutarakan dengan damai tanpa adanya terjadi tindakan yang anarkis seperti yang tadi sudah terjadi. Dan kita juga bisa melihat di sekitar polisi itu ada sejumlah bekas karangan bunga yang sudah dibakar oleh massa, namun sudah dipadamkan juga oleh pihak kepolisian. Dan pembakaran ini juga menjadi salah satu pencetus dari awal yang membuat pegawai KPK marah kepada massa dan juga keluar melihat karena ada sesuatu yang terbakar di depan gedung mereka, dan ini dianggap mengganggu keamanan dan juga kenyamanan dari pegawai KPK yang bekerja di depan gedung KPK. Namun massa ini tetap memaksa untuk membakar karangan bunga yang sudah berada di depan gedung KPK ini, dan juga hal tersebut yang pada akhirnya menjadi salah satu pencetus pertemuan antara massa dan juga pegawai KPK sehingga bentrok terjadi. Namun jika kita lihat saat ini kondisinya sudah mulai kondusif seperti itu, pihak keamanan sudah melakukan pendekatan dan juga sudah melakukan penjagaan di depan gedung KPK.
dari massa juga ini sudah, jika kita melihat juga sudah tidak berusaha untuk masuk lagi ke dalam gedung KPK untuk menyuarakan aspirasi mereka, dan kita akan pantau semoga ini akan terjadi tetap seperti ini. Febri, sebetulnya apa saja tuntutan yang disuarakan oleh massa yang berunjuk rasa pada hari ini? Ani, dari orasi yang tadi kami sempat dengarkan dari massa, sebenarnya ada beberapa tuntutan yang disampaikan dalam orasi tersebut, diantaranya yakni massa ini tidak ingin pegawai KPK mencampuri urusan DPR yang merencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK yang memang ini sudah menjadi salah satu hal yang akan diagendakan di DPR yang usianya ataupun masa jabatan tinggal 2 minggu nanti. Dan terkait itu massa juga tidak merasa bahwa gedung KPK ini merupakan ruang publik yang dimiliki oleh negara, sehingga upaya dari pegawai KPK melakukan protes terhadap rancangan undang-undang KPK ini dinilai massa tidak sesuai, karena massa menginginkan gedung ini menjadi milik negara dan tidak ada kain-kain hitam ataupun spanduk-spanduk hitam yang menutupi logo KPK yang ada di sini. Itu salah satu kain hitamnya di sana, itu masih tertutup saat ini, dan massa menginginkan kain hitam tersebut dibuka oleh pegawai KPK ataupun pihak dari kepolisian, dan karena massa merasa bahwa gedung ini milik negara dan juga bukan milik pegawai KPK, sehingga tidak seharusnya ditutup seperti itu. Dan apabila ingin menyampaikan aspirasi, massa ini merasa bahwa bukan seperti itu caranya, sehingga merasa menginginkan gedung KPK ini menjadi netral, tidak ada seperti dikuasai oleh pihak dari pegawai KPK ataupun pihak manapun, sehingga tuntutan massa itulah yang pada akhirnya merasa tidak didengarkan oleh pegawai KPK, sehingga mereka tetap bertahan di depan gedung KPK ini menyampaikan orasi mereka, dan belakangan juga memaksa untuk masuk untuk melepas sendiri kain penutup itu. Ani. Apakah tidak ada pihak dari KPK begitu yang menemui massa ketika mereka berunjuk rasa dan menyampaikan tuntutannya? Ya, Ani, hingga kini dari pantauan kami memang masih belum ada pihak dari KPK yang menemui massa. Ya, belum ada pihak dari KPK yang berusaha untuk menemui massa keluar, karena tadi kondisi sempat tidak kondusif dan juga sempat terjadi kericuan, sehingga jika kita mendengar instruksi yang disampaikan oleh pihak kepolisian tadi, lebih baik pertemuan antara keduanya ini dilakukan setelah tensi ini menurun, baik dari massa yang ada di luar ataupun dari pegawai KPK yang ada di dalam gedung KPK. Dan kita juga melihat saat ini pihak dari kepolisian juga sedang melakukan diskusi seperti itu dengan pegawai KPK, perwakilan dari pegawai KPK untuk dapat mungkin ini akan dilakukan pertemuan antara keduanya, sehingga pihak dari kepolisian ini akan melakukan diskusi dulu seperti itu dengan yang ada di dalam gedung KPK, sehingga setelah tensi antara kedua massa ini sudah diredam, maka pertemuan barulah akan dilakukan, ataupun mungkin dari pihak dalam gedung KPK akan keluar menemui massa, atau sebaliknya. Tentunya kita juga masih akan memantau hal tersebut. Ani. Ya, Febri, kita sangat hargai upaya persuasif begitu yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para pengunjuk rasa, dan juga ada komunikasi dengan pegawai KPK, sehingga kita bisa melihat di layar kaca saat ini situasi sudah bisa ditangani dan mulai kondusif begitu, sudah ada dialog yang terjadi. Namun kita ketahui bahwa tadi situasi sempat ricuh, ada lemparan batu, botol minuman, dan juga bahkan tripod begitu. Febri, apakah Anda memiliki informasi apakah ada pihak yang terluka akibat kericuhan yang sempat timbul beberapa waktu yang lalu?
Ya, Ani, secara pasti kami belum bisa memastikan apakah ada pihak yang terluka dalam kericuhan yang terjadi hari ini. Namun jika kita melihat tadi sempat ada aksi saling pukul seperti itu antara pihak dari massa yang ada di depan gedung KPK dan juga antara pegawai KPK bahkan dengan wartawan tadi. Dan jika kita melihat juga tadi saya sempat menanyakan dengan rekan wartawan saya yang menjadi korban dari kericuhan dan juga tidak sengaja terpukul oleh massa yang ada di sini, itu juga mengungkapkan bahwa dia terkena pukulan di kepala, namun untuk memastikan apakah terjadi luka atau tidaknya masih perlu dilihat lagi nanti dari pihak kepolisian ataupun yang bersangkutan langsung menjelaskan kepada kami. Ani. Febri, bisa Anda informasikan kepada kami apa yang sedang terjadi di dalam gedung KPK? Ya, Ani, di dalam gedung KPK ini tadi adalah pertemuan yang dilakukan oleh pihak dari kepolisian bersama dengan Deputi Pencegahan KPK dan juga ada dari ketua dari wadah pegawai KPK yang mereka pada saat kericuhan menjadi salah satu sasaran dari massa yang ada di luar ini. Dan pembicaraan ini pun masih terjadi saat ini dan tentunya kita juga masih menunggu apa saja yang dibicarakan di dalam dan juga aksi ataupun sikap apa yang akan diambil oleh wadah pegawai KPK ataupun dari Deputi Pencegahan kericuhan di KPK ini sendiri. Dan juga tentunya diharapkan situasi ini akan dapat, yang sudah sempat menurun tensinya ini akan tetap kondusif dan juga tidak terjadi kericuhan serupa di kedepannya. Apakah Anda melihat ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang ikut masuk begitu ke dalam gedung KPK dan ikut berdialog? Ani, hingga kini kami masih belum melihat adanya perwakilan dari pengunjuk rasa yang berada di luar KPK ikut masuk ke dalam, karena saat ini pun dialog antara pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian masih berlangsung dan juga dialog antara wadah pegawai KPK dan juga Deputi anti kericuhan KPK di dalam gedung KPK juga masih berlangsung, sehingga dialog antara pihak keamanan dan juga kepolisian untuk keduanya masih berlangsung, sehingga masih belum bertemu baik dari perwakilan massa untuk masuk ke dalam ataupun dari pihak pegawai KPK yang akan menuju keluar gedung KPK. Dan kita juga bisa melihat saat ini pihak dari kepolisian terus melakukan upaya pengamanan dan juga pendekatan dengan massa juga yang semula berkumpul di depan gedung KPK ini sudah mulai dilerai oleh polisi untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan juga tidak berkumpul seperti itu, melakukan tindakan atau upaya-upaya yang melawan hukum. Pihak dari kepolisian tentunya akan terus melakukan dialog dengan keduanya sampai memastikan nanti tensi di antara dua pihak ini, baik dari massa unjuk rasa yang mendukung adanya revisi Undang-Undang KPK ataupun dengan pegawai KPK yang berada di dalam KPK. Ani. Baik Febri, di layar kaca kita bisa melihat bahwa para pengunjuk rasa sepertinya sedang berkumpul begitu untuk berembuk. Febri, apakah Anda bisa memastikan kepada kami bahwa situasi di luar gedung KPK sudah betul-betul kondusif? Ya, Ani, jika kita membandingkan dengan situasi 30 sampai dengan 1 jam yang lalu, di mana di depan gedung KPK ini terjadi sangat ramai dan juga ricuh massa. Ada yang membakar karangan bunga, ada juga massa yang melempar kayu-kayu dari karangan bunga. Bahkan tadi juga kami mendapati ada batu yang dibungkus oleh plastik kemudian dilemparkan oleh massa menuju ke arah dalam gedung KPK, di mana di dalam gedung KPK ini ada pegawai KPK dan juga ada sejumlah rekan-rekan jurnalis yang meliput dari kegiatan ini. Namun jika kita melihat sekarang ini
kondisinya bisa dikatakan sudah cukup kondusif dibandingkan dengan kondisi tadi. Massa juga tidak terlihat ada yang seperti berkuar-kuar seperti itu, karena tadi kita melihat juga ada mobil massa di sini, mobil bak seperti itu yang dipakai untuk melakukan orasi. Ada juga spanduk-spanduk yang dipasang oleh massa beramai-ramai. Kemudian juga ada massa yang menggunakan pengeras suara untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Namun hal tersebut sudah tidak terlihat lagi saat ini, dan karena pihak kepolisian juga sudah berjaga dan juga melakukan dialog dengan massa, sehingga kejadian ataupun situasi ricuh yang terjadi sekitar 30 sampai dengan 1 jam yang lalu ini sudah tidak nampak lagi. Dan jika kita melihat dari arus lalu lintas juga sudah mulai lancar, maka dapat disimpulkan bahwa ini sudah mulai kondusif, dan juga kita tentunya akan terus memantau dan berharap bahwa kejadian ini akan terus kondusif sampai dengan nanti. Ani. Baik pemirsa, kami informasikan kembali yang Anda saksikan saat ini adalah situasi terkini di luar gedung KPK, Gedung Merah Putih. Baru saja terjadi kericuhan antara para pengunjuk rasa yang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi identitas apa yang mereka bawa. Namun unjuk rasa sempat berlangsung ricuh, terjadi pelemparan batu, botol minuman, begitu serta benda-benda lain. Juga sempat terjadi ketegangan antara pegawai KPK dengan para pengunjuk rasa. Namun saat ini situasi sudah berlangsung kondusif, sudah bisa ditangani dengan baik, sudah ada dialog antara pihak kepolisian dengan pengunjuk rasa, juga ada dialog antara pihak kepolisian dengan wadah pegawai KPK. Bisa juga kami informasikan saat ini para pegawai KPK diinstruksikan untuk masuk ke dalam gedung, begitu, dan diminta untuk menjaga jarak, tidak keluar gedung. Dan awak media juga masih terus bisa meliput jalannya unjuk rasa yang terjadi, dan tidak ada penutupan arus lalu lintas karena kita bisa sama-sama saksikan bahwa arus kendaraan di depan gedung KPK masih bisa mengalir